Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel kita hari ini ya, channel dimana kita tempat berbagi ya, pengetahuan ya, apapun problematika dalam bekerja ya, kita bisa sharing-sharing, berbagi sedikit ilmu lah teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas ya, itu video kemarin sudah ada video tanggung jawab ya, dan lain-lain ya yang bisa teman-teman lihat ya. Dan saat ini kita akan membahas masalah apakah sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan. Nah, dalam bekerja kita tentu ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti ya, demi kelancaran dari perusahaan, kelancaran dari pekerjaan juga ya, dengan mengikuti peraturan. Jadi ada sanksi bagi teman-teman ataupun bagi kita yang melanggar ya. Apa saja sanksinya? Yang pertama, pasti kita pernah mendengar kata SP ataupun surat peringatan. Nah, sanksi pertama yang diberikan perusahaan terhadap karyawan adalah surat peringatan ya, dikarenakan karyawan lalai ya, ataupun kesalahan tertentu, dan itu termasuk yang merugikan perusahaan, diberikan SP ya. Pada umumnya SP akan diberikan hingga 3 kali teman-teman ya. Nah, setelah 3 kali maka akan dijatuhkan PHK ya, diberikan PHK. Nah, SP ini diberikan agar menyadarkan karyawan dalam memperbaiki performa kerjanya ya. Jadi SP itu tercantum di dalam pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, tentang ketenaga kerjaan. Jadi memang ada surat SP itu memang tertuang ya, di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Jadi terkadang ada orang tidak mau menerima, dan itu memang sudah ada teman-teman ya. Nah, di situ dijelaskan apabila karyawan melanggar ya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau PK ya, peraturan perusahaan ataupun PP, atau peraturan kerja bersama PKB, karyawan akan dikenakan sanksi berupa SP ya, bahkan bisa di PHK hingga 3 kali ya, teman-teman. Nah, itu berlanjut juga di dalam pasal 161 ayat 2, SP berlaku 6 bulan ya, kecuali ditetapkan lain dalam PP, PK dan PKB ya, maka kita nggak tahu juga ya. Nah, itu di dalam setiap perusahaan pasti ada peraturan perusahaan itu berbeda-beda sama, bisa di lain lagi peraturan, mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, seperti itu. Nah, yang kedua, sanksi berikutnya adalah denda atau pemotongan gaji. Nah, denda atau pemotongan gaji ini adalah sanksi lain yang diberikan oleh perusahaan apabila kita melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Nah, teman-teman, jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 95 ayat 1 dijelaskan apabila karyawan melakukan pelanggaran secara sengaja, ia akan didenda, teman-teman ya. Tapi pengenaan denda juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 ya, PP 8/1981 tentang perlindungan upah ya. Di situ dijelaskan bahwa denda atas pelanggaran hanya dapat diberikan apabila hal itu diatur secara tegas ya, dalam suatu perjanjian tertulis ataupun peraturan perusahaan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami juga di situ. Nah, yang ketiga, sanksi berikutnya adalah demosi ataupun penurunan jabatan. Nah, bisa jadi mungkin dari jabatan yang staf khusus jadi staf biasa, misalnya dari SPP menjadi staf biasa. Biasanya itu dilakukan kalau memang kesalahannya sangat fatal ya. Karena perusahaan juga berhak memberikan sanksi kepada karyawan ya, berupa demosi. Untuk pengaturan sanksi demosi tidak dicantumkan pengaturannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun perundang-undangan lain ya, yang terkait ketenagakerjaan, teman-teman. Dengan demikian, pengaturan demosi itu bisa diatur dalam PP, PK dan atau PKB. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai karyawan juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, skorsing karyawan.
Karyawan dapat dikenakan skorsing ya apabila tertangkap melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan perusahaan. Skorsing diberikan apabila ia mengganggu operasional bisnis ya atau dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti pelanggaran, maka diberikanlah skorsing. Ya, meski skorsing tetap akan mendapatkan upah dari perusahaan. Jadi walaupun kita diskorsing ya upah itu tetap diberikan perusahaan. Dan itu tercantum pada pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, dalam ayat 3. Dijelaskan bahwa perusahaan wajib membayar upah ya serta hak-hak lainnya selama skorsing gitu. Nah, selama menjalani skorsing ya, biasanya perusahaan akan meminta karyawan untuk mengundurkan diri. Itu biasanya gitu ya. Jadi pada saat masa skorsing perusahaan akan meminta kita untuk mengundurkan diri seperti itu. Ya, itu apabila kita melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan perusahaan. Sanksi yang kelima adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Sanksi paling berat itu PHK. Ya, biasanya PHK itu dilakukan apabila karyawan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat seperti misalnya penggelapan barang atau uang milik perusahaan. Ya, menggelapkan barang perusahaan, uang perusahaan digelapkan, tidak disetorkan, ya itu bisa di PHK terancam. Memberikan keterangan-keterangan palsu dan lain-lain itu bisa terancam PHK. Itu teman-teman ya. Nah, semua pelanggaran berat yang berujung PHK ya tercantum dalam pasal ya 158 ayat 1 ya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, tetapi teman-teman ya sebelum menjatuhkan PHK, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal yang tercantum dalam pasal 158 ayat 2 ya. Itu karyawan yang pekerja yang tertangkap tangan ya, ada laporan dari pekerja yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan setidaknya didukung oleh minimal 2 saksi. Nah, jadi ada saksi yang melihat 2 orang bahwa ada seorang melakukan tindak pelanggaran berat ya, dan menunjukkan 2 bukti alat yang kuat, bisa terancam di PHK. Seperti itu teman-teman. Ya, ini sedikit video singkatnya dan semoga bermanfaat bagi kita. Ya, dimanapun kita bekerja, tetap menjaga perusahaan, marwah perusahaan, nama baik perusahaan dan juga nama baik kita sebagai pekerja. Bekerjalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan yang aneh-aneh kita lakukan seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih dan silakan tulis kolom komentar apapun pertanyaan dan pandangan Anda tentang dunia pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.